Jadikanlah permasalahanmu itu sebagai pembelajaran kali ini dan sebagai evaluasi bagi diri sendiri dan menjadi pelajaran bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad al-Madulahu al-Biladu wa-rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz Ibrahim selaku pembina Bahasa Indonesia. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Kami selaku MC akan membacakan atur acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penampilan orator. Yang ketiga, penutup. Demi mengharap ridha Allah, mari kita buka acara siang ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atur acara selanjutnya kepada orator. Yang pertama, orangnya cantik, alisnya sangat tebal. Gak mau diam, kita sambut Maulidah Nuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wadgu al-biladu ar-rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ibrahim selaku guru bahasa Indonesia, yang terhormat para MC serta orator, dan yang terhormat para teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang cerah ini. Salawat serta salam tak lupa kami panjatkan salawat serta salam kami curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Bahayanya Narkoba. Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan yang terlarang. Tentunya sangat membahayakan bagi tubuh dan fisik manusia. Pada zaman sekarang ini yang lebih dominan memakai pengguna narkoba adalah para remaja, tentunya anak sekolah, yang sehingga saat ini banyak mengalami perubahan seperti gangguan jiwa seperti gangguan kesehatan dan perilaku yang berubah dan lain-lain. Sekian pidato dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Hadza wallahu ya'lam wa yafaduna walhamdulillah. Amin. Terima kasih kepada Maulidah Nuri. Sekarang orator yang kedua kita panggilkan Putri Nabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-biladu wa-rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat selaku guru bahasa Indonesia Mr. Bram, para orator serta MC serta teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kami rahmat, iman, Islam serta
serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyebarkan Islam sampai ke pelosok dunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku orator, saya akan membawakan teks ceramah yang berjudul musibah dan akan membawakan teks ceramah yang berjudul musibah dan masalah. Tiap-tiap manusia pasti pernah tertimpa musibah dan masalah, mau dari orang terkaya sekalipun hingga orang yang paling miskin sekalipun. Contohnya dari orang yang paling kaya di dunia, yaitu Dwayne Johnson, seorang aktor paling terkenal yang ada di Hollywood. Dia termasuk orang paling bayarannya paling mahal, yaitu Dwayne Johnson. Dia juga pernah tertimpa musibah, yaitu salah satu bahunya cedera yang mengakibatkan dia pensiun di usia muda. Dia tidak punya apa-apa, yaitu tidak punya rumah, teman, uang pun dia juga tidak punya. Tapi dia hanya mempunyai satu, yaitu harapan. Dia bekerja keras untuk dirinya sendiri demi mengubah nasibnya sehingga dia menjadi yang sekarang ini. Seorang aktor paling global yang termasuk bayarannya paling mahal dan termasuk orang-orang jajaran orang-orang terkaya di dunia. Jadi sahabat, jangan pernah terpaku pada satu masalah. Jika kamu mendapatkan satu masalah, kecil atau besar, ingat Allah lebih besar daripada permasalahan kamu. Dan jalan keluar dari setiap permasalahanmu itu sangat banyak. Jadikanlah permasalahanmu itu sebagai pembelajaranmu kali ini dan sebagai evaluasi bagi diri sendiri dan menjadi pelajaran bagi orang lain. Ada kata pepatah, jangan hukum masa depanmu dengan keadaanmu yang kali ini. Jangan pernah luput dalam badai, tapi belajarlah menari dalam hujan. Sekian dari saya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Putri Nabila. Orator selanjutnya adalah Rizka Olipa. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa azmaulahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Bram selaku guru bahasa Indonesia, para orator, MC dan teman-teman yang berbahagia. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau karena beliau Islam dapat menyebar sampai ke pelosok dunia. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato dengan berjudul mencuri. Mencuri yaitu mengambil barang milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amanat untuk menjaga barang tersebut. Hukum mencuri itu hukumnya haram karena beliau belum minta izin kepada pemiliknya. Sudah dijelaskan pula dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang isinya itu tidak boleh mengambil harta orang lain, memakan harta orang lain. Dan sudah dijelaskan pula dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berisi tidak boleh mencuri, karena hukum mencuri nanti kalau mencuri potong tangan. Ayat itu jadi dia tidak boleh mencuri. Mencuri itu hal sepele. Contohnya kayak mengambil sendal di masjid, atau kalau misalnya mau ke RM ke lantai lupa bawa sendal, terus ada sendal di lantai 1,
diambil, kan itu hal yang sepele. Jadi tidak boleh mengambil barang orang lain walaupun hanya sebentar, nanti dikembalikan atau sebagainya. Sekian dari saya. Hadza wa ulayana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Rizka Khalifah. Selanjutnya kita panggilkan orator yang pendiam, hitam manis, dan lemah lembut, yaitu kepada Irfan Nuraini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ula wal biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Bram selaku guru bahasa Indonesia, para MC dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena lupa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau, Islam bisa menyebar hingga ke pelosok dunia. Berdiri saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Pentingnya Mencari Ilmu. Dalam mencari ilmu, Allah SWT pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang mempunyai ilmu kecuali hanya Allah SWT. Ilmu yang kita miliki adalah titipannya. Kan malaikat pun tidak akan punya ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Sebagian keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga diberi ilmu pengetahuan yang luar biasa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Irfan Nuraini. Selanjutnya kita panggilkan orator yang manis, cantik, celita, dan multi talenta. Kepada Akila Nadwa Arifah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammadu wa alu wal mad'u lahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammadu wa alu wal mad'u lahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Bram selaku guru bahasa Indonesia kelas 10 ISB 5 11 udah. Yang terhormat Ustadz Bram selaku guru bahasa Indonesia, para orator, MC, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tolong dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena perjuangan beliau, Islam dapat menyebar ke seluruh pelosok dunia sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan teks ceramah yang berjudul Pendidikan. Pendidikan itu penting bagi sebuah bangsa. Keberadaannya sangat membantu kemajuan bangsa. Jika pendidikan rakyat tertinggal, maka negaranya tidak akan sejahtera. Semakin tinggi kualitas pendidikan, akan semakin mudah menjadikan suatu bangsa menjadi bangsa yang besar.
Namun, di era globalisasi ini, pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Pemerintah kurang perhatian, terutama mengenai kondisi terutama mengenai fasilitas pendidikan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Terlepas dari faktor pemerintah, masih banyak generasi muda yang kurang bersyukur. Tidak sedikit dari mereka yang bolos ketika jam pelajaran, tidur ketika jam pelajaran, tidak menghargai guru, dan bahkan melakukan tindakan kriminal. Karena itulah di sini kita bukan saatnya saling menyalahkan, tetapi satukan prinsip kemudian bergerak. Dan perlu diingat, mencari ilmu bukan harus di sekolah saja, namun bisa di mana saja. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membangkitkan pendidikan di Indonesia agar kita menjadi generasi yang dapat membawa perubahan besar untuk bangsa kita. Sekian ceramah dari saya. Haza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada orator yang sudah tampil tadi. Untuk sisanya kami akan tampilkan di pekan depan. Maaf bila ada salah kata, perbuatan, ataupun sikap karena kami masih belajar. Pastikan selalu like dan komentar dan subscribe dan share ke seluruh dunia. Salam toleransi perdamaian. Merdeka.